anak-anakku sekalian. Apa kabar kalian pagi ini? Sehat? Alhamdulillah. Ya, nah sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, kalian tahu kan hari ini kita sudah sepakati bersama bahwa kita akan melaksanakan pembuatan keyakinan kelas kita dari kesepakatan kelas kita bersama. Jadi nanti di dalam kegiatan akan kita diskusikan bersama ya, dari siswanya, dari kalian, kemudian dari bapak ibu guru yang ada di depan. Kita akan membahas bersama, mendiskusikan bersama apa sih yang akan kita jadikan kesepakatan kelas kita bersama dan akan menjadi keyakinan kelas kita. Nah, dari keyakinan kelas itu kita itulah akan tumbuh disiplin positif dan budaya positif yang akan kalian kembangkan di kelas dan akan diteruskan ke lingkungan sekolah kita. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, ya, sudah seharusnya kita berdoa dulu ya. Jadi sebelum mulai kegiatan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Iya, berdoa selesai. Oke. Nah, sekarang kita mulai ya. Jadi ibu akan membacakan kalian pengertian tentang budaya positif dulu. Nah, kalian silahkan lihat di layar. Di layar itu sudah ada pengertiannya. Kalian bacakan ya. Budaya positif adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Budaya positif perlu dibangun di dalam suatu kelas. Nah, jadi budaya positif itu tadi adalah pembiasaan. Namanya pembiasaan, artinya sesuatu yang biasa kita lakukan di dalam kelas kita. Apa sih sesuatu yang kita dapat, yang kita biasakan, yang kita harus lakukan, yang menurut kita memang itu akan bernilai positif di dalam kehidupan keseharian kita di kelas dan akan kita bawa di sekolah kita. Begitu ya. Kemudian untuk membangun budaya yang positif, nah menyediakan lingkungan yang positif, yang aman, nyaman, agar murid-murid untuk berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, intinya di sini, kalian ini sebagai anak didik, sebagai siswa-siswi di sekolah ini, kalian belajar untuk menuntut ilmu, iya kan? Iya kan? Nah, pembelajaran yang kalian lakukan itu adalah kalian belajar tentang ilmu-ilmu dari guru mata pelajaran kalian. Nah, kalau intinya ilmu-ilmu itu sebetulnya kalian bisa dapatkan dari mana saja, tidak hanya dari bapak ibu guru kalian yang mengajar di kelas sebetulnya, namun kalian bisa juga mendapatkan dari smartphone yang sudah kalian punya itu, ya kan? Kalian suka gunakan HP kalian bisa browsing, kalian bisa searching dari sumber manapun. Namun dari ilmu yang kalian dapatkan itu, apakah hanya itu saja yang ingin dikembangkan dari diri seorang siswa? Tidak kan? Nah, apa yang tidak kalah pentingnya yaitu budi pekerti. Budi pekerti yang harus tertanam dan terbangun di diri kalian. Nah, itulah yang akan kita kembangkan melalui kesepakatan kelas kita ini, yang kita akan jadikan keyakinan kelas kita, begitu. Jadi dari cara kalian bersikap terhadap guru kalian, cara kalian berkomunikasi dengan sesama, kemudian tentang tata tertib yang sudah pernah ada di sekolah kita. Nah, sekarang itu tanya, kita punya nggak tata tertib di sekolah kita? Punya, ya kan? Tata tertib yang dijadikan peraturan sekolah. Nah, tata tertib ini kan dia bersifat mengikat. Kalian harus mengikuti peraturan ini sesuai. Jika tidak, berarti kalian akan melanggar, ya, artinya mendapatkan sanksi. Nah, di dalam diskusi kita ini membentuk keyakinan kelas kita. Nah, itu yang akan kita bahas. Gimana sih caranya peraturan atau tata tertib yang sudah ada yang bersifat mengikat di sekolah tadi membuat kalian merasa nyaman, merasa aman, merasa bahagia untuk melaksanakannya di kelas dulu. Nah, mulai dari kelas kita ini. Jadi jangan nanti kalian merasa, oh bising ya bu, misalnya peraturan ini membuat saya merasa malu, membuat saya merasa terkekang, terbebani dan segala macam. Nah, disitulah kita membuat keyakinan kelas kita dari kesepakatan bersama, hal-hal poin-poin yang berangkat dari peraturan kelas atau peraturan sekolah yang sudah ada. Kita sepakati bersama nih gimana sih baiknya supaya kalian dalam melaksanakannya merasa nyaman, aman, dan termotivasi tadi untuk menjadi siswa yang berkarakter baik, gitu ya. Budaya positif ini dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri anak untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti luhur serta akhlak mulia. Nah, jadi dari situ kita berangkatnya, dari disiplin-disiplin positif, dari tata tertib yang ada di sekolah kita. Kita sepakati bersama nih, gimana
gimana sih menurut kalian maunya? Jadi bukan hanya dari bapak ibu guru yang di depan saja, tapi dari kalian semua nih, dari siswa-siswinya. Jadi nanti kalian akan berkelompok ya Kak Bang ya, mendiskusikan bersama apa-apa saja poin-poin dari tata tertib sekolah kita yang sudah ada yang mau kita jadikan kesepakatan kelas kita dan akhirnya berangkat menjadi keyakinan bersama. Namanya keyakinan kelas, berarti keyakinan kita sama-sama nih antara siswa sama gurunya, tidak hanya ditetapkan oleh pihak sekolah dari guru-guru, tidak, tapi kalian juga ikut andil dalam menetapkan, memutuskan bersama apa aja yang jadi keyakinan kita bersama. Nah gitu, bisa ya? Sudah paham kira-kira? Oke, berikutnya akan Bu Linda tambahkan juga tentang disiplin positif. Nah, silakan Bu Linda. Nah, selanjutnya, setelah budaya positif yang kalian pahami, kita harus mengenali dulu apa sih makna dari disiplin positif. Nah, sebelum kita merancang yang namanya keyakinan kelas, kita harus tahu dulu apa makna dari disiplin positif. Nah, di sini menurut disiplin itu artinya belajar. Jadi ada asal kata berkonotasi disiplin diri. Jadi disiplin diri itu membuat orang menggali potensinya untuk menuju sebuah tujuan dan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin ini telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan suatu kepatuhan. Nah, itu makna dari disiplin. Kemudian di sini ada 3 yang selama ini bukan di sekolah. Nah, jadi ada 3 identitas yang harus kita sampaikan kepada kalian semuanya. Jadi ada hukuman, yang namanya hukuman, kemudian konsekuensi dan restitusi. Nah, harapan kita Bapak Ibu guru yang ada di depan ini adalah restitusi. Jadi yang selama ini yang dilakukan adalah hukuman, benar? Yang kalian dapat ada hukuman. Nah, hukuman itu adalah bersifat negatif. Nah, harapan Bapak Ibu guru yang di depan ini adalah menciptakan budaya positif yang namanya restitusi, benar? Di sini yang kalian dapatkan itu adalah hukuman itu menyakitkan enggak buat kalian? Contohnya seperti apa? Iya, mau sampah. Menyakitkan buat kalian mau sampah. Rasa malu. Ada enggak unsur belajarnya di situ? Unsur disiplinnya di situ ada? Mau sampah, cuci WC, ada? Kenapa kalian bisa dihukum? Karena terlambat. Nah, itu adalah sebuah hukuman. Nah, kita melakukan mindsetnya dan hukuman menjadi restitusi. Restitusi itu adalah sebuah pembinaan. Jadi yang tadinya kita melakukan hukuman, makanya kita menciptakan yang namanya budaya positif. Nah, ini yang akan kalian buat menjadi sebuah keyakinan kelas. Nah, untuk keyakinan kelas akan disampaikan oleh Bu Eki. Oke, semuanya masih segar? Udah pada loyo ya, padahal baru 2 materi. Oke, di sini Ibu akan kebagian menjelaskan tentang keyakinan kelas. Peraturan di sekolah, Ibu kasih contoh dulu ya. Pertama, tidak boleh telat jam 7. Kalau telat, kalian harus cuci WC, siram bunga, kemudian tutup sampah. Kira-kira ikhlas enggak? Ada yang ikhlas, ada yang tidak. Sebelumnya udah dijelaskan sama Bu Nurisiyani atau Bu Yani, disiplin positif itu seharusnya menumbuhkan motivasi intrinsik. Kalau kalian terpaksa, berarti motivasi intrinsiknya belum muncul. Nah, kenapa di sini diadakan sebuah pertemuan seperti ini untuk membuat keyakinan kelas? Agar peraturan yang kalian buat itu adalah terbangun dari kalian sendiri. Kalaupun kalian telat, kalian punya kesadaran diri sendiri agar kalian memungut sampah, tidak perlu lagi ada guru piket yang suruh, Kak di sana, Kak di situ, Kak cuci ini, Kak siram sana. Nah, nggak ada lagi seperti itu.
keyakinan kelas yang akan dibuat itu akan menciptakan suatu disiplin positif. Jika kalian terlambat, kalian langsung ambil gayung. Bu, saya terlambat, Bu. Saya kemarin udah buat keyakinan kelas kalau terlambat harus siram bunga, Bu. Bu, saya terlambat, Bu. Mana pelatannya, Bu, biar saya apel dulu. Nah, itu adalah motivasi intrinsik. Itulah tujuan kami berempat di sini, hadir di sini agar memunculkan motivasi intrinsik siswa. Kalau kalian terlambat, kalian tahu konsekuensinya. Kemudian kalian senang hati, udah dibilang sebelumnya ya, belajar itu harus nyaman, aman. Kalau kalian tidak ikhlas berarti tidak nyaman. Ya, udah datang pagi aja udah bad mood ya. Tambah lagi MTK lagi, tambah lagi biologi, bahasa Inggris lagi, bahasa Indonesia, wah bingung kan? Nah di sini Bu minta tampilkan tabel Y dan tabel T. Tak bisa di zoom. Tujuan intinya kan kalian nanti berkelompok nih. Kalian berkelompok ada berapa kelompok? Ada 6 kelompok di sini. Pindah dulu ya. Ya, ada 6 kelompok. Tujuannya kalian harus merumuskan sendiri apa itu keyakinan kelas. Pertama, kalian sepakat dulu antar kelompok. Kalimat yang akan kalian buat itu tidak boleh pakai kalimat tidak. Jadi Ibu di sini mengarahkan langsung ke membuat kesepakatan kelas ya. Pertama, kalian buat kalimat tidak itu dihindari. Ada contohnya di sini. Ini tampak seperti, tidak tampak seperti. Nah, di sini namanya tabel T. Yang di sebelah kiri itu tampak seperti, yang di sebelah kanan tidak tampak seperti. Di sini ada poin percaya dan menghormati orang lain. Jadi poinnya ini percaya dan menghormati orang lain. Bagaimana cara membuat keyakinan kelasnya? Yaitu pertama, meminta izin terlebih dahulu sebelum meminjam dan berterima kasih. Itu tindakan yang harus dilakukan. Jadi kalian kalau misalnya mau minjam barang orang lain, pertama minta izin dulu. Itu adalah kalimat positif. Kemudian yang tidak tampak seperti tidak meminta izin. Jadi ini itu yang tidak boleh ya. Jadi dalam peraturan tidak boleh ada kata tidak. Seperti itu. Ini untuk yang tabel. Nah, di sini lebih tenang Pak ya, kecil ya. Ya, bisa berjelasan lagi ya. Di sini itu seharusnya ada di sini sebenarnya poinnya ini tak tertulis ya. Harusnya saling membantu. Ya, poin dasarnya saling membantu. Poin-poin yang Ibu sebutkan itu adalah peraturan sebenarnya. Peraturan itu harus kita ubah dalam kalimat yang lebih positif. Nah, poin di sini saling membantu. Di sini kalau kita mendengarkan, misalnya kawan itu minta tolong ya, maka terdengar satu orang yang berbicara, yuk bantu saya yuk. Atau kalau misalnya minta tiket, tolong bantu ambil penyapu dong, kayak gitu kan? Itu terdengarnya. Kemudian terlihatnya orang yang udah membantu itu terlihat seperti berempati, kan? Kalau yang udah melakukan sesuatu bantuan terhadap orang berarti dia memiliki rasa empati. Kemudian di sini ada berperilaku. Berperilaku kalau udah membantu, masa mukanya masam-masam kan, nggak mungkin kan? Terus pastilah kalau udah membantu dengan senang hati mukanya senyum. Benar nggak nih kalau membantu kawan tiket ini senyum nih? Biasa ada yang ngomel, ada yang repe, enggak? Oke, lanjut ya. Jadi dalam kalimat-kalimat itu tidak boleh tercantum kata tidak. Nah, kalian dalam merumuskan, kalian satu kelompoknya ada berapa orang? Nah, berarti ada 6 kelompok, ada 6 orang setiap kelompoknya. Kalian masing-masing harus memiliki ide masing-masing. Walaupun rasanya tidak masuk akal, kalian tulis saja semuanya sebanyak-banyaknya. Kita akan menyepakati bersama. Tidak masalah itu agak aneh, apa biar tidak tulis ya semuanya ya. Namanya juga kita membuat keyakinan ke kelas. Jadi nanti setelah kalian sudah merumuskan beberapa, kita akan pilih yang paling real sesuai dengan peraturan sekolah yang ada. Untuk poin-poin peraturan sekolah yang ada mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Mahmudi. Untuk bahan dasar kalian membuat poin seperti tadi menolong sesama itu poinnya ya.
Nah, poin-poin itu kalian dapatkan dari Pak Mahmudi karena selama melakukan kesiswaan pastilah dia tahu poin-poin peraturan yang ada di sekolah kita. Untuk Pak Mahmudi persilakan. Saya lanjutkan aja lah ya. Budaya positif di sekolah itu, ini saya tambahkan sedikit, itu bertujuan menciptakan suasana pembelajaran itu menjadi positif. Jadi kalau kita selama ini tahu aturan itu hanya memberikan hukuman, nah itu kan tahunya kita bahwa tata tertib itu untuk menghukum, kan begitu. Nah sebenarnya tata tertib itu bukan secara definisi itu menurut konsep merdeka belajar. Ini kan sekarang kita pakai merdeka belajar. Nah, merdeka belajar itu di sini tata tertib itu bukan menjadi hukuman. Jadi bedakan antara hukuman dengan konsekuensi. Tata tertib yang sudah ada di sekolah kita ini itu merupakan kesepakatan yang sudah disusun bersama. Nah, dari kesepakatan itu jadilah sesuatu aturan. Nah, aturan itu tidak boleh dilanggar, dan apabila dilanggar konsekuensinya apa-apa saja. Nah, misal dalam tata tertib itu poin 1 dipaparkan pada bab 3 tentang pelanggaran. Pertama, siswa hadir pukul 7, ya kan? Pukul 7. Artinya aturan itu punya nilai. Mengapa kita harus datang pukul 7? Nah, jadi bunyi aturannya siswa hadir pukul 7. Artinya kita di sana kan punya nilai. Dari kata siswa hadir pukul 7 memiliki nilai disiplin waktu, kan itu nilainya. Jadi dari aturan itu punya nilai. Nah, inilah nilai itu. Nilai tepat waktu itu dianggap sebagai keyakinan. Jadi definisi pengertian keyakinan itu aturan itu yang punya nilai. Jadi tidak boleh aturan itu disusun kalau tidak punya nilai. Contoh, ini zaman dulu nih ya, tidak tahu sekarang mungkin sudah tidak ada lagi. Zaman dulu guru sering memberi hukuman itu biasanya. Misalnya kita melanggar aturan, tidak mengerjakan PR, biasanya guru saya berjanji nulis di kertas tuh sampai berapa ratus kata, berapa lembar. Nah, itu bukan konsekuensi, tapi hukuman, karena tidak memiliki nilai. Apa nilainya? Ada tidak nilainya di situ? Kan tidak ada. Nah, itulah. Jadi kita harus bisa membedakan dulu mana yang termasuk hukuman atau sanksi dan mana yang termasuk konsekuensi. Nah, aturan yang ada di sekolah ini itu akan kita tambahkan keyakinannya. Kenapa kita menyusun aturan itu, misalnya siswa hadir pukul 7? Karena ada nilainya, disiplin waktu. Kemudian yang kedua di bab 3 itu siswa menggunakan atribut lengkap, artinya disiplin berpakaian. Mengapa demikian? Karena dalam kehidupan kita itu, kalau kita tidak disiplin waktu, tidak disiplin berpakaian, memang ada orang yang mengatakan bahwa pakaian itu jangan menilai orang itu dari penampilan, tapi penampilan itu menggambarkan karakteristik kita. Nah itu, kalau penampilannya bagus, rapi dan sebagainya, nah tentu itu akan membawa nilai-nilai yang positif. Tapi kalau covernya saja sudah negatif, maka akan dinilai kurang baik. Nah itu aturan-aturannya yang ada di sekolah. Pertama, terkait kedisiplinan waktu, hadir tepat waktu, kemudian menggunakan seragam, menggunakan atribut sekolah lengkap, kemudian tidak boleh merokok, kemudian tidak merokok lah ya. Tadi kan kata tidak dihilangkan ya. Jadi bagaimana dengan kata tidak di situ? Maka kita menghindarilah merokok. Apa
apa keyakinannya? Nanti merokok itu berarti kan? Nah, itu yang akan kalian rangkai hari ini dari tata tertib yang ada di sekolah. Jadi pertama tentang waktu, tentang kehadiran, kemudian tentang atribut, kemudian tentang penyalahgunaan rokok sampai dengan narkoba, itu juga mesti disusun hari ini. Kemudian tata tertib lainnya, misalnya mengikuti kegiatan yang diprogramkan oleh sekolah, kemudian mengikuti upacara, baik itu upacara yang diselenggarakan oleh sekolah maupun yang diselenggarakan oleh instansi-instansi lain. Demikian tambahan dari saya. Nanti hari ini silakan kita susun bersama. Demikian, lanjut. Oke, jadi baik, terima kasih Pak Maudi. Nah, berdasarkan apa yang sudah Bapak Ibu guru paparkan di depan, Bapak Ibu jadi penasaran nih, siapa tahu ada di antara kalian siswa-siswi ini yang punya pengalaman. Jadi yang punya pengalaman pribadi tentang pernah melanggar peraturan sekolah mungkin ya. Mungkin kalian merasakan sesuatu yang tidak nyaman yang kalian rasakan. Nah, kira-kira pernah nggak atau ada yang pernah mengalami seperti itu, punya pengalaman? Silakan di-share Kak, jadi biar bisa kita diskusikan bersama. Jadi ada contoh konkretnya tuh, contoh nyatanya bagaimana sih sebenarnya peraturan itu membuat kalian merasa tidak nyaman, gitu. Nah, jadi kita minta nih pendapat teman-teman yang pernah mengalami, misalnya mau sharing. Coba di antara kalian siapa kira-kira? Silakan tunjuk tangan. Amel, oke, silakan Amel ya. Lina mikrofon. Ya, silakan Amel diceritakan pernah punya pengalaman yang tidak enak apa dari melanggar peraturan sekolah. Ya, silakan. Baik, terima kasih Bu. Di sini saya ada pengalaman yaitu terlambat datang ke sekolah Bu. Nah, pada saat itu saya pergi ke sekolah, itu terlambat Bu. Sampai di sekolah itu terlambatnya hanya 1 menit, jadi sampainya jam 7:01. Nah, pada saat itu gerbang sekolah itu sudah ditutup oleh guru yang tiket Bu. Nah, pada saat itu juga saya itu ada ulangan harian. Nah, dengan saya terlambat tadi, saya diberikan hukuman oleh guru tiket. Nah, dengan diberikan hukuman itu, saya merasa kesal, merasa kecewa dengan adanya diberikan hukuman itu, padahal saya hanya terlambat 1 menit Bu. Nah, ya, Amel merasa kesal karena tadi akhirnya jadi tidak bisa hadir ulangan pada waktu begitu ya. Dan ditambah dengan diberikan hukuman, jadi waktunya jadi tambah panjang, terus harus melewati hukuman-hukuman itu dulu gitu. Apa Kak kira-kira hukumannya waktu itu? hukumannya tuh seperti memungut sampah, menyiram bunga, terus membersihkan WC Bu. Oke, ada beberapa hukuman begitu ya, karena Amel sudah terlambat kurang lebih 1 menit ya. Nah, jadi itu memang ada di tata tertib peraturan sekolah kita yang menyatakan bahwa jika datang terlambat misalnya lewat dari jam 7 sampai jam 7:05 ya, berarti harus melakukan ini. Kemudian kalau sampai jam 7:10 harus apa, dan kalau sampai 7:30 itu dikeluarkan ya kan, dianggap apa begitu ya di dalam tata tertib sekolah. Nah, jadi dari pengalaman Amel ini tadi Amel ada mengungkapkan merasakan kesal gitu ya Kak ya, merasakan kesal padahal baru terlambat 1 menit ya kan. Selain merasa kesal, apalagi Kak yang dirasakan Kak? Selain rasanya kesal dalam hati gitu, Rasa malu juga Bu, karena sudah dihukum rame kan, dikumpulkan di lapangan, jadi itu malu sama kawan-kawan yang lain gitu. iya, jadi ada tadi merasa kesal, kemudian rasa malu, ada kecewa juga nggak di situ Kak? Iya, kecewanya kenapa tuh misalnya? Kecewanya tuh karena baru 1 menit juga Bu, habis itu kecewa nggak bisa mengikuti ulangan harian gitu. Oke, jadi kecewa baru 1 menit dan tidak bisa ikut ulangan harian. Nah, itulah ya, itu yang namanya tadi tata tertib atau peraturan. Ya, terima kasih ya Amel ya sudah sharing atas pengalaman pribadinya. Nah, jadi itu tadi ya, bahwa memang tata tertib atau peraturan yang ada di sekolah itu memang kan harusnya sudah disepakati
sepakati bersama. Nah, disinilah nih kita tanamkan sama-sama nih, mulai dari kelas kita. Jadi kita bentuk memang keyakinan kelas kita. Kita mau supaya kalian merasa nyaman, kalian merasa aman dan tidak merasa kesal atau kecewa. Itu baiknya gimana sih? Nah, makanya kita diskusikan bersama. Harusnya kalau sesuatu yang sudah berangkat dari keyakinan bersama, sudah kita sepakati nih, artinya kita tahu dengan konsekuensinya. Nah, itu tadi Kak, jadi bukan berupa hukuman, tapi konsekuensinya. Oh iya, saya datang ke sekolah terlambat nih, misalnya terlambat 5 menit. Konsekuensinya, kalau di jam pelajaran pertama ada ulangan, berarti kalian udah miss waktu 5 menit ya kan? Udah kehilangan waktu ulangannya 5 menit. Itu artinya konsekuensi, sesuatu yang harus kalian jalani ya, karena memang kalian sudah terlambat tadi itu, tapi bukan berupa hukuman. Nah, begitu. Jadi makanya sama-sama kita di kelas, nanti kita diskusikan bersama ya, gimana sih baiknya, maunya kalian gimana, dan harus kita sepakati nih. Nah, namanya udah jadi kesepakatan, harus konsekuensinya kalian terima, harus lapang dada kalian menerimanya, menjalankannya bersama. Nah gitu, jadi akan kita diskusikan bersama. Ada yang lain kira-kira selain Amel yang ingin sharing lagi, punya pengalaman pribadi tentang melakukan pelanggaran di sekolah misalnya kan? Siapa lagi? Di antaranya? Ya. Siapa lagi? Siapa lagi? Iya, Mike ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gaydiani. Di sini saya ingin menyampaikan pendapat saya tentang peraturan di sekolah kita. Jadi, saya merasa keberatan dengan peraturan larangan membawa HP di sekolah. Padahal HP ini sangat diperlukan untuk kegiatan belajar kita. Sedangkan di sekolah kita tidak menyediakan buku paket. Seperti kemarin juga saya pernah waktu pulang sekolah bersama teman-teman saya, motor kami mogok di jalan, jadi tidak bisa menghubungi orang tua di rumah untuk meminta pertolongan. Oke, jadi Kak Dian ya, itu pengalamannya. Jadi dia punya pengalaman tentang tidak membawa HP. Ada kesulitan yang dirasakan gitu ya, ketika di jam mata pelajaran mungkin untuk browsing atau searching materi-materi pelajaran gitu Kak ya. Nah, ya, jadi ini jadi bahan juga untuk kita bersama bahwa memang ada dampak positif dan dampak negatif dari membawa smartphone itu ke sekolah Kakak. Dan Ibu yakin kalian semua pasti sudah sadar itu, bahwasanya ketika kalian membawa HP, memang di jam pelajaran yang nah, ketika kalian bawa HP untuk memang kebutuhan mencari bahan materi atau sumber-sumber belajar lainnya untuk melengkapi dari pembahasan yang sudah diberikan guru, misalnya tentang ketersediaan mungkin ada mapel-mapel tertentu yang buku paketnya memang tidak ada atau bahan ajarnya terbatas. Nah, kita memerlukan salah satunya dari internet. Nah, dengan handphone ini, dengan HP ini kita bisa gunakan gitu ya. Memang benar ada hal positifnya. Nah, namun jangan tidak kita pungkiri juga ada hal negatif yang memang juga sangat dikhawatirkan oleh sekolah jika kalian membawa HP. Salah satunya, jika di dalam jam-jam tertentu saat pelajaran misalnya atau saat pergantian jam pelajaran, kalian memanfaatkan HP itu untuk bermedia sosial. Nah, itu kan artinya kalian tidak memanfaatkan HP yang kalian bawa itu untuk pelajaran, tapi untuk bermain di media sosial, melihat hal-hal lainnya yang tidak berkaitan dengan materi pelajaran. Nah, salah satunya itu juga yang dikhawatirkan oleh sekolah. Nah, jadi untuk membuat hal ini, poin ini menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kita bersama, untuk siswa, baik untuk guru, untuk pelajaran kita, untuk merdeka belajar tadi itu kan, kita perlu melakukan kesepakatan bersama. Itulah namanya kesepakatan kelas yang akan berujung pada keyakinan kita bersama nih. Oh, misalnya kita sepakati bersama nih di dalam kelas boleh menggunakan HP ketika memang mata pelajaran yang menyampaikan pelajaran saat itu meminta kalian, menilahkan kalian untuk mencari
bahan pelajaran atau materi lainnya dari sumber-sumber yang ada di dalam HP tersebut. Nah, itu harus disepakati bersama. Kira-kira kalian bisa tidak menyepakati itu. Nah, gitu. Artinya gurunya tidak perlu lagi merasa bingung untuk ngintai kalian nih, misalnya bikin kalian satu-satu. Kalian buka WhatsApp ke, Facebook ke, atau buka Instagram ke, yang lain-lain ketika sedang belajar, ya kan? Karena itu pasti akan mengganggu proses pembelajaran. Jadi kita harus sama dulu. Seperti itu, ya gitu kan ya. Makanya nanti kita akan diskusikan itu. Kemudian tadi kalau masalah tidak bawa HP jadi nggak bisa menghubungi orang tua di rumah ya. Nah itu ya salah satunya juga hal-hal yang urgent gitu, yang emergency seperti itu. Bisa saja nanti kita sepakati bersama bagaimana baiknya. Kalau di sekolah sebenarnya kalau masih di lingkungan sekolah kita kan ada guru ya kayak, ada guru piket dan segala macam. Cuma kalau memang sudah di luar lingkungan sekolah, memang itu sulit dijangkau oleh sekolah tentang HP itu tadi. Kita akan mendiskusikan itu bersama ya. Nanti kita bahas sama-sama. Jadi bagaimana baiknya kesepakatan kelas kita untuk kita laksanakan bersama. Mungkin ada yang mau ditambahkan? Evi? Oke, cukup ya. Jadi nanti kita akan membuat kelompok. Kalian akan membuat kelompok ya. Silahkan kalian bagi satu kelompok itu 6 siswa. Satu kelas maksudnya 6 kelompok. Satu kelas. Kalau jumlahnya tidak pas, tidak apa-apa. Pokoknya dia jadi Berarti satu kelompok ada 5 dan ada 6 orang. Nah sekarang kalian bentuk kelompoknya. Udah ada bentuk kelompok kan? Nah kalau sudah bentuk kelompok sekarang kalian berkumpul sesuai kelompoknya. Di sini kalian membuat yang namanya keyakinan keluarga. Ingat yang Ibu Evi bilang tadi, bila buat kalimat yang positif, hindari kata jangan, tidak, dan dilarang. Nah paham? Nah coba Ibu lihat salah satu contoh yang dibuat. Menghindari itu menurut kalian apakah itu kalimat yang positif? Apalagi yang kedua, disiplin waktu dan berpakaian. Nah itu menurut kalian itu kalimat yang positif. Nah ingat ya, kata untuk membuat dengan hindari kata itu jangan, tidak, dan larang. Ayo buat. Kalau bisa, kamu tambahkan gambar biar buatnya menarik perhatiannya. Oh, ya kalian itu sangat menarik sehingga kawannya tertarik untuk membaca keyakinan kelas yang kalian buat. Nah itu membuat kita mengganggu suasana kelas karena dengan bau-bau tak sedap dan kebiasaan siswa suka buang di samping jendela gitu. Oh, jadi suka buang samping jendela biasanya. Dan Sisa makanan kayak gitu. sisa-sisa makanan dan baunya tuh menyebar kemana-mana, jadi mengganggu itulah belajar gitu. Oh ya, jadi bener ya, biasanya kan kalian punya kebiasaan suka makan rame-rame di kelas gitu kan. Iya, benar. Akhirnya sampah-sampahnya mungkin nggak sempat diberesin ya kan, dibuang aja kemana terserah gitu. Itu nanti kan dia terurai jadi busuk ya. Ya kalau makanannya yang cepat terurai ya kan, kalau yang enggak kan dia lama busuk di kelas, bau kan, mengganggu proses belajar, tidak akan enak dicium. Ya, selain itu tentang asap rokok, sampah makanan, ada lagi mungkin yang lain? Nambahkan? Misalkan Kak? Jadi supaya bisa biar pasti betul. Jumi dicatat ya poinnya tadi ya. Contohnya kita tuh melaksanakan piket kelas. Oke, piket kelas. Jadi itu kan ada kayak kemarin Amel kan terlambat, jadi Amel nggak piket kelas, jadi kelas kotor. Terus itu pas piket kelas sekolah, Jumadi pulang keluar nih, jadi pas piket kelas sekolah nggak ada yang piket. Terus pas paginya sampah berhamburan di kelas, jadi pas aku sini ngambil waktu belajar nih, jadi kita bikin dulu, jadi itu mengurangi waktu belajar. Oke, jadi masalah piket kelas juga ya. Jika ada anggota atau hampir semuanya dari anggota piket di hari itu tidak piket, maka kelasnya kan jadi kotor ya, sampah di mana-mana bertebaran ya kan, jadinya kelas kotor dan segala macam mengganggu. Atau ada yang pulang duluan karena harusnya piketnya pas pulang sekolah ya kan, jadi nggak tertib. Jadi hasilnya kelasnya
Iya, sebagusnya kalimat yang sebelumnya tidak bilang ya, kalimat tiga jangan sudah digunakan. Nah kalau ini kalimat misalnya juga kayaknya rancu ya, bagusnya berkata, ya tidak berkata sopan kepada teman sebaya. Jadi itu lebih tepat ya, berkata. Jadi misalnya dalam berbicara itu kayaknya kurang tepat ya. Jadi kalimat ini dipersingkat. Jadi berkata sopan terhadap teman sejawat dan guru. Jadi itu ya poinnya. Jadi bilang di sini kalian ini tidak usah menggunakan kalimat-kalimat negatif. Ini kan bagian nilainya itu sopan santun ya. Kemudian apa lagi yang saya susun? Selain sopan santun, jadi setiap poin itu punya nilai yang berbeda ya, tidak boleh sama. Pertama ini fokus mendengarkan, memperhatikan guru mengajar. Boleh ya. Menghindari makan minum, berarti ini disiplin. Ya, disiplin waktu ya, maksudnya ya. Waktu makan harus saja ya. Mengerjakan tugas yang disebutkan. Ini berarti kita tanggung jawab ya. Ya udah tak apa-apa sih, Pak. Ini udah bagian akhir dari proses hari ini ya. Jadi setelah kalian membuat kesepakatan bersama, kemudian setelah mempresentasikan hasil masing-masing kesepakatan kalian, nah inilah hasil kesepakatan kita yang ada di ruangan ini yang akan kita jadikan menjadi keyakinan kelas ya. Jadi ada 12 poin keyakinan kelas yang kita sudah ambil masing-masing 2 poin dari setiap kelompok ya. Jadi dari setiap kelompok udah kita ambil perwakilan 2 poin. Jadi totalnya sekarang sudah ada 12 keyakinan kelas. Bagaimana dinilai? Bisa dibacakan untuk semuanya ya Bu Evi ya. Dibacakan keyakinan kelasnya per poin supaya semuanya mendengarkan bersama dan kita sepakati bersama nih hari ini semua bahwa 12 poin ini kita yakini adalah kesepakatan kita bersama dan akan kita jadikan keyakinan kelas dan kita semua secara ikhlas, secara rela mengerjakannya bersama-sama, mentaatinya bersama-sama, bisa ya. Oke, jadi kita bacakan mungkin dari nomor pertama, yaitu mengembangkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keyakinan kelas yang kedua, disiplin waktu dan berpakaian. Yang ketiga, menjaga kesehatan diri dan kebersihan lingkungan sekolah.
Yang keempat, bersikap jujur, sopan dan santun terhadap guru dan teman sejawat. Yang kelima, saling menghargai dan menghormati pendapat orang lain. Yang keenam, selalu semangat dalam belajar dan meraih prestasi. Ibu Lina bisa lanjutkan, Bu Lina? Kemudian berusaha mengembangkan potensi diri. Yang kedelapan, menginvestasikan peraturan yang berlaku. Kemudian yang 9, bersama-sama menjaga fasilitas sekolah. Yang poin 10, menghindari perbuatan kekerasan dan asusila. 11, menjaga integritas nama baik sekolah. Kemudian yang terakhir, mengklarifikasikan berita hoax yang beredar. Nah, harapan guru-guru di SMA Anjungan ini dengan kita membuatkan kegiatan kelas 2.12 poin ini dapat kalian aplikasikan di sekolah. Oke, setelah dipaparkan 12 keyakinan kelas yang telah kita buat bersama ini juga berarti kegiatan pada hari ini telah selesai ya. Sebelum menutup kegiatan hari ini, Ibu dan guru rekan lainnya mengucapkan terima kasih kepada siswa-siswa sekalian telah membantu proses ini, berpartisipasi dalam menciptakan sebuah disiplin positif di lingkungan SMA Negeri 1 Anjungan. Yang terakhir sebelum keluar, marilah kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian kegiatan hari ini akan kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku siswa SMA Negeri 1 Anjungan, khususnya di kelas 12 IPA 1. Saya merasa senang dilibatkan dalam proses pembuatan keyakinan kelas. Semoga saya dan teman-teman dapat menerapkan keyakinan kelas bersama-sama agar tercipta budaya positif di kelas saya maupun di sekolah SMA Negeri 1 Anjungan. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi saya dan teman-teman lainnya. Terima kasih. Baik, selamat pagi Bapak Ibu guru semuanya. Pada kesempatan kali ini kami dari CGP, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Anjungan, kami ingin mengadakan kegiatan sosialisasi tentang lingkungan positif yang terbentuk melalui budaya positif yang sudah kami lakukan terhadap siswa-siswi di kelas 12 IPA 1. Nah, pada kesempatan hari ini kami ingin sharing, ingin membagikan apa saja yang sudah kami lakukan dan apa manfaatnya atau kebaikan untuk kedepannya bagi sekolah kita. Nah, untuk membuka acara ini kami meminta Bapak Kepala Sekolah untuk membuka acara. Terima kasih Bu Yani. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru CGP SMA Negeri 1 Anjungan, Bapak Ibu Guru tenaga pendidik SMA Negeri 1 Anjungan yang juga saya hormati. Alhamdulillah, wasyukurillah, ya mari kita senantiasa bersyukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya di pagi hari ini, di ruangan ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, dan terlebih umur yang masih tersisa bagi kita semua. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang diberikan dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya dengan sebaik-baik. Bapak
Ibu yang saya hormati, hari ini hari yang istimewa bagi kita semua, bahwasanya kita ada kegiatan sosialisasi atau tepatnya diseminasi lah ya, pengibasan apa yang sudah didapatkan oleh Bapak Ibu guru calon guru penggerak SMA di Satu Ajukan angkatan yang ke-7 kepada Bapak Ibu guru. Nah, ini mungkin perwakilan, namun kedepannya saya juga ingin berharap seluruh guru atau seluruh tenaga pendidik dapat informasi yang sama, dapat disosialisasikan mengenai lingkungan positif, yaitu melalui budaya positif di lingkungan sekolah. Hal ini sangat kita harapkan bisa kita terapkan. Mudah-mudahan melalui guru penggerak yang saat ini yang angkatan ke-7 ada 4 orang bisa memberikan pembaharuan, bisa memberikan paradigma baru dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar di kelas, dalam hal menumbuh kembangkan karakter yang baik terhadap peserta didik yang secara teori tidak perlu dipaksakan, harus ditumbuhkan kesadaran dari masing-masing peserta didik bahwa itu memang hal yang baik, bahwa itu hal yang positif, bahwa itu adalah diperlukan untuk menjadi manusia yang berkualitas. Nah, harapan kami sebagai kepala sekolah tentu budaya positif bisa kita kembangkan, dan hanya dilaksanakan atau diterapkan oleh 4 guru penggerak ini saja, tapi 4 guru penggerak ini diharapkan bisa menggerakkan seluruh komponen, seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di sekolah kita untuk bisa bersinergi dalam mengimplementasikan apa yang dinamakan budaya positif, yang kalau salah satu produknya itu adalah disiplin positif ya, disiplin positif. Nah, tentu untuk menerapkan ini kita perlu mengkaji atau memahami teorinya dulu, nanti baru kita implementasikan. Jadi diharapkan apa yang disampaikan oleh guru CGB nanti bisa dipahami Bapak Ibu, diserap, dan disinilah kita bisa sharing pengetahuan, sharing pengalaman, dan sharing permasalahan yang dihadapi di kelas, supaya kedepannya kita bisa sama-sama cari pemecahannya, bisa mencari solusinya untuk bagaimana kita bisa mendidik dan mencerdaskan anak bangsa, khususnya siswa-siswi yang belajar di SMA Negeri 1 Ajukan. Kita sangat berharap muncul generasi-generasi penerus, muncul kader-kader yang memang bisa diandalkan, yang berasal dari lulusan SMA Negeri 1 Ajukan. Itu tidak menutup dari usaha, tidak menutup kemungkinan dari usaha Bapak Ibu semua, bukan hanya karena pribadi seorang, tapi seluruhnya. Jika kita bisa bersinergi, saya yakin hal itu bisa kita wujudkan. Harapan selanjutnya mudah-mudahan Bapak Ibu bisa berkolaborasi, mendukung apa yang diusahakan oleh guru CGP kita, apa yang menjadi usaha ataupun pemenuhan tanggung jawab sebagai calon guru penggerak, itu bisa kita dukung, bisa kita ambil apa yang menjadi hal positif ke depannya, bagaimana kita bisa menciptakan kondisi yang baik di SMA Negeri 1 Ajukan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya berharap terakhir bisa kegiatan ini bisa berjalan baik dan lancar, supaya
apa yang menjadi tujuan pelaksanaan hari ini, pelaksanaan kegiatan hari ini bisa dicapai dengan hasil yang memuaskan. Nah, untuk itu sebelum diakhiri sambutan ini, izinkan saya sebagai kepala sekolah atas nama SMA Negeri 1 Bandungan membuka acara ini. Kegiatan sosialisasi lingkungan positif melalui budaya positif di SMA Negeri 1 Bandungan secara resmi dibuka. Perhatiannya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita. Baik Bapak, terima kasih atas sambutan dan pembukaan secara resmi yang sudah diberikan kepada kami. Calon guru penggerak jumlah 4 orang. Yang pertama ada Bapak Mahmudi SPD, guru bahasa Indonesia. Kemudian ada Ibu Eviana SPD, kemudian saya sendiri SPD, guru bahasa Inggris. Kemudian Ibu Erlina guru UI. Nah, Bapak Ibu, kami berempat di sini tidak bermaksud sedikit untuk menggurui Bapak Ibu, karena sesungguhnya Bapak semua adalah para dewan guru yang memiliki pengalaman yang sudah sangat mumpuni, masing-masing memiliki kelebihannya masing-masing. Nah, kami di sini bermaksud untuk menyampaikan apa yang sudah kami dapatkan dari pendidikan kami yang sudah kurang lebih hampir 2 bulan kami jalani. Salah satunya modul kami kali ini adalah tentang menciptakan lingkungan positif melalui budaya positif. Nah, apa yang sudah kami praktekkan di kelas tentang membentuk keyakinan kelas. Mungkin kita semua pasti sudah tahu, Bapak Ibu guru sekalian, bahwa sekolah kita memiliki tata tertib atau peraturan yang sudah resmi diatur bersama dan kita sepakati bersama serta disosialisasikan kepada seluruh siswa-siswi. Nah, melalui tata tertib yang ada itu, dalam program guru penggerak ini kami ingin menekankan bahwa tata tertib itu dilaksanakan oleh siswa. Bagaimana caranya agar siswa melaksanakannya dengan rasa nyaman, dengan rasa aman, mereka merasa mendapatkan merdeka belajar. Jadi tumbuh istilahnya di dalam diri mereka secara pribadi itu akhlak-akhlak mulia yang memang sudah tertanam di dalam diri mereka. Jadi sesuatu akhlak mulia atau kebiasaan baik yang sudah ada itu bagaimana cara menumbuh kembangkannya dan membiasakannya atau melestarikannya agar terbentuk. Nah, di sini kami sudah mempraktekkan kemarin, yaitu di kelas 12 IPA 1, di mana siswa-siswinya kami bentuk kelompok, kemudian kami membahas mendiskusikan bersama apa-apa saja misalnya peraturan-peraturan sekolah yang sudah kalian ketahui, misalnya seperti itu. Kemudian nanti kami diskusikan bagaimana menurut kalian peraturan-peraturan ini, apakah merasa keberatan atau merasa ada sesuatu yang negatif atau tidak nyaman ketika melaksanakannya. Nah, di situ kami mulai dengan dari memberikan pengertian budaya positif terlebih dahulu. Di sini mungkin di depan Bapak Ibu bisa lihat bersama, saya membacakan tentang pengertian budaya positif, yaitu suatu pembiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Budaya positif perlu dibangun dalam suatu kelas. Nah, untuk membangun budaya positif ini, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, budaya positif ini dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri anak untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti luhur serta akhlak mulia. Nah, jadi begini Bapak Ibu, maksudnya bahwasanya peraturan yang diberlakukan di sekolah itu seharusnya tidak satu pihak, artinya tidak hanya dari pihak kita sebagai pengelola sekolah mengatakan bahwa ini loh peraturan yang harus sekolah. Oke, misalnya tata tertib dan peraturan di sekolah kita sudah dibangun, sudah ada, sudah ditetapkan. Namun kita perlu juga menggali dari anak didik kita ini sendiri, apakah peraturan-peraturan yang telah dibuat tersebut mereka merasa nyaman, merasa aman, dan merasa
mampu untuk menumbuhkan karakternya dengan adanya peraturan-peraturan tersebut. Nah, salah satunya di sini tadi dijelaskan bahwa budaya positif ini seharusnya mampu menumbuhkan motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu Bapak Ibu setidaknya begini. Ketika siswa ini akan melaksanakan apa yang seharusnya mereka lakukan, misalnya tentang kita punya peraturan di sekolah, misalnya datang harus jam 7 gitu. Ketika mereka datang terlambat dari jam 7, misalnya jam 7 lewat 3 menit atau 4 menit atau 5 menit, mereka akan mendapat hukuman seperti itu. Mendapat hukuman atau sanksi yang sudah ditetapkan. Nah, dalam hal ini kita harus memikirkan juga bagaimana sih sebenarnya siswa ini mampu menumbuhkan motivasi intrinsik di dalam dirinya. Artinya kesadaran pribadi dari siswa tersebut sendiri bahwa ketika dia sadar dia sudah melakukan kesalahan, sudah melakukan pelanggaran, dia berupaya untuk mengambil konsekuensi apa yang harus dia lakukan. Jadi misalnya tanpa harus guru tiket teriak-teriak lagi panggil siswanya, perintahkan membersihkan lingkungan sekolah, misalnya seperti itu. Tanpa harus seperti itu lagi, siswanya sudah seharusnya dengan sendirinya tumbuh motivasi intrinsik di dalam dirinya. Oh, bahwa dia sadar, oh iya, saya harus terlambat, harusnya saya datang jam 7, tapi saya tidak tepat datang jam 7, jadi konsekuensinya saya harus melaksanakan apa. Nah, itu seharusnya sudah tumbuh secara kesadaran pribadi dari siswanya sendiri. Nah, gitu. Itu salah satu contohnya. Nah, di sini jadi makna disiplin dulu, kita mulai dari disiplinnya sendiri. Nah, disiplin ini artinya apa? Disiplin di sini yaitu berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi sebuah kedisiplinan itu bukan berarti siswa melaksanakan peraturan hanya karena terpaksa, karena takut dihukum dan takut akan sanksinya. Namun disiplin di sini seharusnya mampu menumbuhkan atau menggali potensi diri siswa itu, jadi dia merasa apa yang dia hargai, apa yang harus dia dapat. Nah, itu sebenarnya. Jadi namun ya dalam budaya itu menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Nah, jadi maksudnya di dalam program guru penggerak ini ingin menekankan bahwa bagaimana sih supaya tata tertib atau peraturan yang ada itu menumbuhkan kedisiplinan siswa itu dengan motivasi intrinsiknya sendiri. Mereka menghargai, mereka tahu dan sadar akan sendirinya bahwa mengapa mereka harus melaksanakan kedisiplinan itu. Nah, gitu. Nah, kemudian ada teori tentang motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, begini Bapak Ibu, yang kami dapatkan dalam pendidikan guru penggerak ini bahwa harus adanya motivasi di dalam diri siswa tersebut tadi sendiri untuk melaksanakan tata tertib itu. Nah, yang selama ini kita rasakan memang kita sadari bahwa selama ini tata tertib itu seolah-olah membuat siswa merasa takut untuk tetap melaksanakannya karena adanya hukuman. Kemudian atau penghargaan yang diberikan. Jadi siswa berusaha untuk melaksanakan karena ada hukuman dan penghargaan. Nah, di situ lalu ada kata restitusi. Restitusi itu apa? Sebetulnya restitusi itu adalah proses di mana ketika siswa melakukan kesalahan. Ketika siswa melakukan kesalahan, itu bukan berarti langsung siswa ini dijudge bahwa dia bersalah, kemudian langsung mendapatkan hukuman serta-merta secara langsung. Nah, hal ini bersifat negatif sebetulnya. Jadi kita perlu melakukan restitusi, yaitu memberikan proses. Pertama kita menggali jati dirinya dulu. Apa sih kesalahan yang sudah dilakukan? Kita tanyakan dulu. Kemudian kenapa dia bisa berbuat seperti itu? Lalu kita berikan setidaknya motivasi kepada siswa yang melakukan pelanggaran ini. Oh, bahwa ya nak, kamu memang melakukan hal seperti ini. Tidak hanya kamu kok, misalnya semua orang atau bahkan ibu-ibu sendiri pun pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, namun dari kesalahan yang ada itu, bagaimana caranya
kita untuk memperbaikinya. Jadi kita tanyakan dulu kepada si siswa ini sendiri. Misalnya ada anak yang bolos di pelajaran tertentu, misalnya pelajaran penjas karena tidak senang dengan pelajarannya, misalnya tidak merasa mampu melakukan. Nah, kita tanyakan dulu kepada siswa itu sendiri, apa sih kira-kira solusi kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, kita tawarkan dulu dari siswa itu sendiri. Barulah kita memberikan bimbingan kepada siswa itu. Jadi tidak secara serta-merta kita mengejas langsung memberikan hukuman. Karena apa? Hukuman itu sebetulnya tidak memberikan solusi atas menumbuhkan kedisiplinan itu sendiri. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa identitas itu gagal ketika guru atau kita yang lebih dewasa ini memberikan hukuman kepada siswa. Nah, di sini ya, hukuman itu bersifat sesuatu yang menyakitkan, itu harus terjadi. Itu pasti dirasakan oleh siswa. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Nah, pasti secara memorabelnya itu dia akan mempunyai ingatan, tidak akan dilupakan bahwa dia pernah berbuat salah, dia dihukum, mungkin akan ada rasa malu yang berkepanjangan yang dia rasakan. Kemudian dia menjadi korban. Setelah itu dia merasa akan tersakiti, kemudian ada perilaku pasif agresifnya menjadi meningkat. Selain itu, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Ya, jadi kita hanya karena merasa takut tadi siswa tadi melaksanakannya. Kalau mereka tidak takut, ya mereka tidak akan mentaati peraturan itu. Kemudian berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Artinya, ketika dia di sekolah, dia merasa takut akan hukuman yang ada, di sekolah aja dia seperti itu, berlaku mentaati kedisiplinan. Artinya tidak diteruskan kembali setelah di luar sekolah, misalnya di rumah. Nah, misalnya lagi, peraturannya adalah titik-titik, kamu harus titik-titik. Jadi, peraturan yang secara nyata diberikan seperti ini membuat siswa merasa tertekan, akan membenci peraturan. Nah, ketika identitas yang gagal tadi itu paradigmanya berubah, kita akan masuk ke identitas yang sukses. Nah, bagaimana sebetulnya identitas sukses ini? Bahwa ketika siswa itu sadar apa yang pelanggaran yang dia lakukan terhadap tata tertib atau peraturan itu memiliki konsekuensi. Jadi bukan artinya salah melakukan kesalahan ini langsung mendapatkan hukuman apa A, B, C. Tapi dia harus sadar secara pribadi bahwa ada konsekuensi yang dia dapatkan. Jadi misalnya jam pelajaran pertama jam 7, siswa ini tidak hadir, ada ulangan. Nah, dia secara sadar bahwa konsekuensinya adalah saya telat misalnya 15 menit. Ya, konsekuensinya saya ketinggalan mengikuti jam ulangan. Jadi saya tidak dapat 15 menit tambahan waktu yang seharusnya saya misalnya ulangan dapat waktu 45 menit. Tapi karena saya terlambat 15 menit, artinya konsekuensinya saya tidak mendapatkan waktu tambahan untuk ulangan tersebut. Nah, di situ. Jadi konsekuensi itu adalah akibat yang ditanggung karena proses yang telah dia lakukan kesalahannya tadi. Jadi sesuatu yang harus terjadi, kemudian ada perasaan tidak nyaman untuk siswa dalam jangka waktu yang pendek saja. Kemudian murid atau anak dibuat tidak nyaman, lalu ada penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Jadi artinya harus guru terus melihat perkembangannya, kemudian membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Nah, setelah konsekuensi itu disadari, maka proses selanjutnya yaitu adalah restitusi. Restitusi ini apa? Jadi restitusi itu Nah, ini ada 9 ciri-ciri restitusi yang mungkin bisa kami sampaikan. Yang pertama, restitusi itu adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi artinya ketika siswa berbuat kesalahan, bukan artinya atau dia itu dituntut untuk menebus kesalahannya tersebut. Kesalahan adalah sesuatu yang memang secara manusiawi dilakukan oleh kita manusia, apalagi anak didik kita yang memang dalam masa usia masih labil. Nah, jadi mereka itu belajar dari kesalahannya. Proses belajarnya seperti apa nanti akan diberikan. Jadi kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Misalnya tadi antara guru penjas dengan siswa yang melakukan pelanggaran. Dengan adanya proses restitusi yang diberikan, itu tidak ada rasa dendam di antara keduanya, baik dari gurunya maupun dari siswa tersebut. Jadi dengan ikhlas ditanyakan kepada siswa apa sih yang dapat ia lakukan
apa yang dapat dia lakukan untuk belajar dari kesalahannya terhadap gurunya, misalnya proses meminta maafnya atau memperbaiki kesalahannya, jadi memperbaiki atas apa yang sudah dia perbuat, bagaimana caranya. Jadi ada hubungan yang tetap baik. Jadi anak ini tidak nanti misalnya sampai udah kelas 12 atau tamat merasa dendam masih terhadap gurunya tersebut. Jadi jangan sampai ada seperti itu. Kemudian adanya tawaran, bukan paksaan. Nah, begini Bapak Ibu, misalnya kita dengan jelas memberikan hukuman, kamu tidak mengerjakan PR bahasa Inggris, Ibu kasih hukuman kamu ya, kamu harus menuliskan misalnya 16 tesis dalam bahasa Inggris sebanyak 1000 kalimat misalnya. Apakah dari proses yang kita lakukan itu dengan siswa tersebut menuliskan sebanyak 1000 kalimat, apakah benar dia akan memperbaiki kesalahannya? Apakah ada manfaat secara langsung dari proses yang dia lakukan, atau hanya ngedumel di dalam hatinya, dia merasa marah atau benci terhadap gurunya, dan besok-besok bisa jadi malah dia tambah tidak mau melakukannya lagi karena dia merasa bukan mendapat tawaran dari gurunya, tapi dia dipaksa aja supaya ya udahlah, saya dipaksa sama guru saya, gimana lagi, tak harus saya lakukan. Nah, seperti itu. Tapi kenapa tidak memberikan solusi berupa restitusi? Kita tawarkan, ayo nak, misalnya kamu sudah melakukan pelanggaran, yaitu misalnya tidak mengumpulkan tugas atau PR-nya dengan tepat waktu, tidak kamu kerjakan. Nah, kira-kira nih apa yang bisa kamu lakukan, yang kamu rasa kamu mampu untuk memperbaiki apa yang sudah ketinggalan ini. Nah, misalnya seperti itu. Nah, saya yakin, kami yakin bahwa proses atau hal itu jauh lebih mengena, karena dari siswa tersebut sendiri pasti dia akan tumbuh pikiran di dalam dirinya, dia akan membangun bahwa oh iya, saya tadi sudah tidak melakukan ini, mohon maaf Ibu, dengan berbagai alasan dia ungkapkan. Kita kasih kesempatan kembali untuk bagaimana dia melaksanakan. Bisa jadi mungkin dia tidak paham selama apa yang mungkin saya jelaskan, atau bahkan mungkin kita sebagai guru di depan dia belum paham, tapi kita tidak tahu bahwa siswa ini ternyata memang tidak paham begitu. Ya memang pasti namanya siswa Bapak Ibu, dia punya banyak alasan. Lupa lah, dia bilang tidak bawa bukunya lah, atau tidak ada waktu lah, nolong orang tua dan segala macam. Walaupun kita tahu misalnya pada kenyataannya bisa jadi memang anak kita ini lebih malas misalnya, kita tahu hal itu, tapi bukan berarti langsung mereka melakukan kesalahan seperti ini dan harus dihukum seperti ini. Nah gitu, tapi kita tawarkan dulu, berikan dulu tawaran kepada mereka seperti itu. Kemudian dari tawaran itu kita sebagai guru lah yang lebih dewasa, yang lebih mampu berpikir lebih tinggi lah istilahnya daripada anak ini, kita mengarahkan bagaimana baiknya dia melakukan atau memperbaiki kesalahannya itu. Kemudian restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi tadi seperti yang saya bilang, ukur, minta siswa itu untuk evaluasi dirinya sendiri, bagaimana kemampuannya, sampai di mana dia mampu. Karena pasti setiap siswa punya kemampuan yang berbeda-beda. Kemudian restitusi ini mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi dini adalah cara yang paling baik. Kemudian fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi artinya tumbuh karakter siswa atas proses yang dilakukan ini, bukan hanya sekedar tindakan yang dia lakukan. Ini Bu, udah saya kerjakan, yang Ibu suruh udah selesai, padahal tidak ada hasilnya dari situ. Kemudian dia fokus pada solusi, jadi cari solusi bersama mana yang terbaik. Kemudian dia mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah biasanya ini yang paling kita sadari Bapak Ibu, siswa ini ketika melakukan kesalahan seolah-olah akan dia merasa terkucil teman-temannya tadi di dalam satu kelas misalnya. Oh iya nih, si anak ini yang tukang datang terlambat misalnya, dicap seperti itu. Si datang paling telat di kelas. Akhirnya secara alamiah itu dia di dalam hatinya akan terbentuk bahwa dia akan merasa malu kepada teman-temannya, dia akan malu kepada grupnya, dia akan seolah-olah terkucilkan dari kelompoknya. Nah, bagaimana caranya sih proses restitusi atau penebusan atau memperbaiki kesalahan tadi itu membuat si anak ini, si siswa kita ini kembali lagi merasa nyaman di dalam kelompoknya. Jadi bukan berarti dia diambil dari kelompok itu, diperbaiki caranya dengan dilakukan hukuman. Nah, itu akan membuat dia jauh dari kelompoknya. Tapi seharusnya kita kembalikan dia agar merasa nyaman di dalam kelompok. Jadi selain si siswa yang melakukan kesalahan ini, teman-temannya di dalam kelas juga kita berikan pemahaman. Jadi artinya menerima kembali kehadiran siswa ini, bahwa semua orang pasti berbuat kesalahan. Nah seperti itu. Oke, kita lanjut untuk penjelasan dari Bu Ina tentang adanya keyakinan kelas. Ya, baiklah, terima kasih Bu Yani. Nah, setelah yang disampaikan Bu Yani tadi mengenai budaya positif, kemudian disiplin positif,
Selanjutnya saya akan menyampaikan apa itu keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini udah kita buat kemarin di hari Kamis bersama anak-anak IPA. Nah, di belakang Bapak Ibu atau di samping itu adalah keyakinan kelas yang sudah dibentuk oleh siswa kelas 12 IPA bersama rekan-rekan CGP. Nah, sebelum saya menyampaikan apa itu keyakinan kelas, di sini ada tabel Y dan T. Sebelum membuat keyakinan kelas, kita mengenal dulu apa sih tabel Y dan T. Nah, di sini terdengar satu orang berbicara. Nah, yang terlihat di sini hanya empati. Harusnya setelah berempati, kita harus berperilaku dengan tersenyum ramah. Nah, ini tabel Y. Kemudian tabel P. Di sini ada tampak seperti dan tidak tampak seperti. Kalau tampak seperti di sini peduli kepada teman, sedangkan tidak tampak seperti acuh kepada teman. Kemudian tampak seperti suka kebersihan, sedangkan tidak tampak seperti ini membuang sampah sembarangan. Nah, ini yang biasa dilakukan sama anak-anak. Nah, keyakinan kelas itu merupakan untuk menimbulkan motivasi intrinsik ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Nah, peraturan-peraturan yang kita buat, yang sudah dibuat oleh sekolah itu, kita kembangkan menjadi keyakinan kelas. Nah, yang keyakinan kemarin kita udah membuat keyakinan kelas bersama anak-anak. Jadi satu kelompok itu kita ambil 2 poin ya, Bapak Ibu ya. Nah, satu kelompok kita ambil 2 poin. Nah, ini yang sudah kita bentuk. Berusaha mengembangkan positif. Nah, untuk membuat keyakinan kelas ini kita menggunakan kata-kata yang positif. Kalau peraturan di sekolah berusaha mengembangkan positif diri, potensi diri, kemudian mengimplementasikan peraturan yang berlaku. Di sini kan kalau ada peraturan di sekolah kan dilarang merokok ya kan. Nah, di sini kita membuat. Nah, untuk membuat keyakinan kelas itu 3 kata yang perlu dihindari, dilarang, tidak, dan jangan. Nah, jadi kita membuat dengan kalimat yang positif. Nah, ini kita membuat jadi satu. Di sini kan mengimplementasikan peraturan yang berlaku. Di sini salah satunya tidak merokok. Kemudian ini senjata tajam. Kemudian ini narkoba. Kemudian bersama-sama menjaga fasilitas sekolah. Nah, ini biasanya kan anak-anak tuh suka merusak meja bangku ya, curi-curi bangku. Nah, ini kita membuat dengan kalimat yang positif. Tidak boleh kalau ditertib ya, jangan merusak fasilitas sekolah, poinnya berapa gitu. Nah, ini kita membuat dengan yang kalimat positif bersama-sama menjaga fasilitas sekolah. Kemudian menghindari perbuatan kekerasan dan asusila. Nah, kalau peraturan itu kita membuat jangan berkelahi ya kan. Nah, ini kita mengubah kalimat itu menjadi kalimat positif sehingga menghindari perbuatan kekerasan dan asusila. Ini salah satunya berkelahi atau membunuh teman-temannya. Kemudian menjaga integritas nama baik sekolah. Nah, ini biasanya anak-anak tuh yang suka main media sosial dengan mengejek sekolah, menamabaikkan atas sekolah. Kemudian hoax. Nah, ini biasanya anak-anak suka mengedarkan berita-berita hoax. Kemudian mengembangkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian disiplin waktu dan berpakaian. Nah, ini yang biasanya sering dilanggar oleh anak-anak, terutama di dalam keterlambatan. Kemudian pakaian kan baju dikeluarkan, kemudian tidak sesuai dengan peraturan. Misalnya hari Selasa harusnya pakai batik, tapi anak-anak masih pakai putih abu. Kemudian ada juga yang cewek masih gunakan rok sepan. Kemudian sepatu, nah sepatu ini yang banyak yang komentar ya, masih pakai sepatu yang warna-warni, maksudnya udah sepatu hitam. Kemudian menjaga kesehatan diri dan kebersihan lingkungan sekolah. Nah, ini anak-anak sering membuang sampah sembarangan.
Ini kita menggunakan kalimat yang positif, terus bersikap jujur, sopan dan santun terhadap guru dan teman sejawat. Nah, ini bukan hanya siswa dan guru, tapi guru sesama guru juga harus bersikap jujur, sopan harapannya. Kemudian saling menghargai, menghormati pendapat orang lain. Nah, di dalam belajar itu harapan kita siswa itu dapat menghargai dan menghormati pendapat orang lain. Kemudian selalu bersemangat dalam belajar dan meraih prestasi. Nah, ini ada 12 keyakinan yang sudah kita buat bersama siswa. Kemudian ada kebutuhan dasar dan hunian berkualitas. Nah, di dalam diri anak itu harus 5 poin ini yang harus kita tanamkan agar anak merasa senang, nyaman dalam belajar. Yang pertama itu bertahan hidup. Maksudnya apa bertahan hidup? Maksudnya bertahan hidup adalah mereka anak itu belajar merasa nyaman di dalam ruangan kelas. Kemudian kesenangan. Nah, kalau tidak nyaman berarti mereka merasa senang. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Nah, maksudnya ini kita selain memberikan pembelajaran, kita juga memberikan kasih sayang terhadap anak sehingga anak merasa senang belajar bersama kita. Kemudian rasa diterima di sini adalah biasanya ada kan beberapa guru kurang suka sama anak ini, anak nakal. Nah, walaupun hati kita dongkol anak tersebut, kita harus tetap memberikan kasih sayang dan tetap kita menerima dia sebagai siswa. Kemudian penguasaan. Nah, penguasaan di sini maksudnya sesaat anak itu kan memiliki terampil atau kompeten. Itu yang harus kita hargai. Jadi kita tonjolkan keterampilan anak itu, kompeten anak itu harus kita tonjolkan. Kemudian kebebasan. Nah, ini dia bukan berarti kurikulum merdeka itu bebas segala halnya, tapi bebas itu harus kita tetap kita rangkul, bukan berarti bebas segalanya. Kemudian restitusi 5 posisi kontrol akan disampaikan oleh Bu Evi. Oke, selanjutnya ada restitusi 5 posisi kontrol ya. Saya ke bagian restitusi. Restitusi sebelumnya, restitusi dasar pengertian sudah dijelaskan sama Bu Yani sebelumnya. Nah, di sini saya mengembangkan 2 lagi restitusi 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Restitusi 5 posisi kontrol itu maksudnya pelajaran buat kita pengajar mereka, harusnya kita tuh berada di posisi yang benar. Seharusnya yang diinginkan oleh kurikulum ini, kita itu berada pada posisi manajemen. Di mana posisi manajemen itu, setiap dalam melakukan penanganan suatu kasus, dia tidak selalu memberikan hukuman. Jadi di dalam proses yang manajemen, pertama dia menanyakan dengan baik, kemudian perlakuan yang selanjutnya dia menanyakan keyakinan kelas sendiri terhadap siswanya agar motivasi intrinsik anak muncul. Nantinya setelah motivasi intrinsik anak muncul, maka dia akan langsung menyadari apa kesalahan dia dan apa yang harus dilakukannya. Nah, setelah itu barulah ada harapan ke depan. Itu adalah treatment untuk menjadi posisi manajemen. Tapi pada saat ini yang terjadi adalah posisi kita ada di posisi teman dan di posisi boleh saya berdiri ya, di posisi yang sekarang ini kita kebanyakan hanyalah sebagai teman dan posisi pemantau. Posisi teman itu gimana? Kita biasanya memang merangkul anak-anak yang biasanya untuk menangani suatu masalah yang punya anak nakal, kita rangkul anak paling nakal dulu gitu kan. Terus setelah rangkul anak paling nakal baru kita merasa ternyata mereka harus dirangkul dari yang paling nakal dulu baru bisa mengamankan yang lainnya. Nah, posisi yang seperti itu adalah posisi teman namanya. Dan posisi teman ini bukan disalahkan. 5 posisi yang ada itu bukan posisi yang salah gitu ya. Itu harus ditempatkan pada tempatnya masing-masing. Cuma yang paling ideal seharusnya kita
posisi guru sebagai manajer. Nah, seharusnya yang pemantau, kalau pemantau ini cuma sekitar lihat mereka kan coret-coret dinding, cuma lihat ya nanti baru melapor ke bagian piket. Nah, seharusnya sebagai guru, kita kan warga sekolah sini semua ya, melihat salah satu pelanggaran seharusnya tetap harus menegur, walaupun kita bukan bagian yang piket seandainya di hari itu, kita tetap menegur. Menegurnya tadi kembali ke posisi manajer, menegurnya kembali lagi, apakah benar kamu nyampe kayak gini? Iya kan, ini peraturan kita. Nah, kalau dia bilang salah bu, saya tidak harusnya nggak kayak gini. Nah, seharusnya kamu kayak gimana? Nah, seperti itu. Jadi posisi pemantau itu sebenarnya masih kurang ideal, karena posisi pemantau hanya mengandalkan orang lain untuk mengeksekusi peraturan disiplin yang sudah kita buat. Ya. Kemudian yang posisi teman ini juga tidak selalu salah. Ini juga baik untuk menghadapi anak-anak yang terlalu nakal di kelas. Tapi ada kalanya mereka terlalu akrab dengan kita dan merasa kita ini adalah temannya. Maka ada kalanya kita juga diabaikan saat kita tidak ada. Misalnya kita menitipkan tugas, kita tak dapat melakukan tugas kita di hari itu, menitipkan kepada teman kita si A. Nah, si A ini kan bukan temannya dia, ya kan? Si A ini bukan temannya dia. Jadi dia merasa ibu ini kan tidak pernah kayak gini sama aku. Nah, jadi yang sebelumnya sudah tertata dengan baik karena hanya merasa temannya guru itu saja, si A ini diabaikan. Jadi posisi teman juga tak selamanya baik. Oke, mundur lagi ke pembuat orang bersalah. Dua yang terakhir yang saya sebutkan ini adalah posisi yang salah. Pembuat orang merasa bersalah. Misalnya nih, misalnya Pak Denny jadi audiens siswa ya, misalnya, kenapa nak kamu tidak ngerjain tugas? Aduh nak, sia-sia lah ibu hari ini ngajar, kamu tidak dengarkan. Nah, perkataan yang sia-sia, mengatakan hal yang sia-sia yang sudah kita lakukan, itu adalah hal yang membuat anak merasa bersalah. Oh, ternyata gara-gara saya ibunya bisa gini, gara-gara saya ibu jadi merasa ibunya tidak berguna. Nah, itu tidak boleh. Mindset yang seperti itulah yang tidak boleh, karena nanti akan membuat dia menjadi mindset yang mempercayai diri seperti Bu Dani bilang. Sedangkan kita seharusnya membuat sekolah ini adalah tempat yang aman, nyaman, dan bahagia untuk mereka belajar. Kemudian posisi pendukung. Banyak sekali masih saya temui di sekolah ini ya. Bukan saya di sini sebagai guru yang menjudge teman-teman lainnya. Cuma di posisi pendukung ini sangat tidak dibenarkan dalam kurikulum ini. Dalam ilmu yang saya dapatkan bersama teman-teman, posisi pendukung ini sangat dilarang. Sangat banyak ya. Saya tidak bisa sebutkan, hanya teman-teman lain dapat merasakan. Saat ketemu siswa yang tidak benar, misalnya telat nih, langsung disuruh ini, disuruh itu, telat langsung dimarahin, diomel-omel. Nah, seperti itu tidak boleh. Mengomel itu tidak boleh. Dalam pembelajaran yang telah kami dapatkan, mengomel sama sekali tidak dibolehkan. Mengomel dan langsung memberikan hukuman tidak dibolehkan. Yang boleh adalah konsekuensi. Kita merubah peraturan itu menjadi konsekuensi. Konsekuensi muncul kalau ada motivasi intrinsik anak muncul. Seperti itu. Motivasi intrinsik anak muncul ketika kita mengungkit tentang keyakinan kelas. Makanya dari semua poin yang terakhir itu ada di poin saya semua akan merangkum semua yang sudah dijelaskan Bu Yani dan Bu Ina. Semuanya akan menjadi satu kesatuan yang tidak boleh dilepaskan. Jadi posisi manajer adalah posisi yang menginginkan maju ke segitiga restitusi. Oke, ini adalah materi terakhir. Segitiga restitusi adalah materi yang merangkum semua kegiatan yang sudah kita miliki, yang sudah kita lewati tadi. Pertama tentang motivasi, habis itu tentang disiplin positif, habis itu tentang penghukuman, setelah itu tentang keyakinan kelas. Nah, di sini segitiga restitusi ada 3 grup. Segitiga restitusi langkahnya ada 3. Yang pertama, memvalidasi kesalahan. Bu, boleh tampilkan tugas ibu yang segitiga restitusi? Karena kalau kamu susah. Video.
Kami sedang melakukan tugas ini bukan menjadi tidak hanya ngomong basa-basi Bu ya. Sebelumnya, sebelum kami melakukan sosialisasi, kami sudah mempraktekkan kepada beberapa siswa. Jadi kami punya data real bagaimana cara menangani anak yang benar sesuai dengan kebutuhannya menjadi posisi manajer. Itu akan menstabilkan identitas. Kalau bersalah, anak itu kita panggil dulu, kemudian kita menstabilkan identitasnya dengan cara kita juga merasa rendah diri di depan mereka, biar emosi mereka juga tidak terlalu rendah. Bisa menstabilkan identitas tadi seperti kata kalian ini. Dia awal-awal itu mengakui, kita juga mengakui. Nah, kamu salahnya apa? Misalnya ke kantin Bu, ya. Terus kamu apa ikannya pada saat yang pelajaran? Ya Bu, saya salah. Terus ditanggapi sama kita gurunya. Oh iya nak, gak apa-apa. Manusia itu pasti pernah punya salah. Manusia pasti pernah punya salah, tapi nak, kita juga harus kembali ke peraturan sekolah. Seperti itu jangan dilakukan lagi. Nah, setelah tadi kita menstabilkan identitasnya, mumpung dia tidak merasa down, merasa dia juga seperti manusia yang lain sering melakukan kesalahan, maka kita melakukan keyakinan kelas. Yang tadi udah keyakinan kelas kita buat bersama. Misalnya tidak boleh makan saat jam pelajaran, itu keyakinan kelas namanya. Menggunakan seragam sesuai dengan jabatan pelajarannya, itu keyakinan kelasnya. Setelah kami menstabilkan identitas, kita harusnya menanyakan keyakinan dia. Seharusnya dia seperti apa? Kalau dia melakukan kesalahan, harusnya dia seperti apa? Nah, melakukan kesalahan dan seperti apa itu bukan hukuman yang kita inginkan, tapi konsekuensi yang muncul dari dalam diri dia sendiri. Oh ya Bu, saya salah. Seharusnya saya tidak lagi ke kantin saat jam pelajaran Ibu lain kali. Nah, diharapkan omongan ucapan yang dan kali saya tidak akan ikut lagi Bu. Itu bukan paksaan, tapi itu muncul dari dalam diri mereka sendiri. Dan tahap terakhir adalah terakhir Pak. Tahap terakhir. Dan yang terakhir adalah memvalidasi tindakan yang salah. Jadi tiga restitusi. Jadi seperti itu ya Ibu, yang kita harapkan tujuan dari sosialisasi ini yang diharapkan adalah semua Bapak Ibu yang ada di sini dapat menerapkan segitiga restitusi. Dapat menerapkan segitiga restitusi itu yang pertama tadi menstabilkan identitas siswa, kemudian menanyakan keyakinan kelas, kemudian memvalidasi perbuatan yang salah. Nah, tiga poin itu yang seharusnya dimiliki oleh semua pengajar, pengampu mata pelajaran agar menjadikan diri mereka berada di posisi manajer. Jika semua guru dapat menerapkan posisi manajer, diharapkan siswa-siswanya tidak ada lagi yang merasa terpaksa ketika mereka melakukan kesalahan. Kalau kita semuanya bisa melakukan disiplin positif dengan menggunakan sistem manajer tadi sebagai proses penanganan siswa, semua guru di sini tidak ada lagi yang menjadi guru terkiller, tidak ada lagi guru terbaik, semuanya akan jadi guru terbaik. Karena apa? Karena saat penanganan kasus kita tidak menggunakan emosi.
Tujuan dari sosialisasi ini adalah guru yang tidak menggunakan emosi lagi. Jadi di sini ditekankan guru dengan lemah lembut menyapa anak, menanyakan keyakinan kelas, menanyakan kesalahan mereka sendiri, menanyakan apa yang seharusnya dia lakukan jika mereka melakukan kesalahan. Seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Berikut ini adalah beberapa contoh-contoh saja yang telah kami lakukan sebagai guru penggerak dalam menangani kasus. Beberapa contoh ini real sudah kami lakukan karena ini audiensnya hanya sampel secara random, jadi belum dapat menciptakan disiplin positif di sekolah, tapi lumayan menciptakan disiplin positif di area kelas mereka. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Yani. Baik, terima kasih Bu Evi, sudah cukup jelas penjelasan dari Ibu Evi ya. Jadi Bapak Ibu Dewan Guru sekalian, kami merasa perlu menyampaikan apa yang sudah kami dapatkan dari pendidikan guru penggerak ini kepada Bapak Ibu sekalian, karena kami meyakini bahwa Bapak Ibu sekalian adalah Bapak Ibu guru hebat yang sangat mengerti akan keadaan siswanya dan mau untuk melakukan perubahan di dalam pembelajaran yang diberikan kepada siswa. Kita berkeyakinan bahwa merdeka belajar atau merdeka mengajar yang kita lakukan kepada para siswa-siswi kita ini dapat memberikan dampak yang positif kepada mereka menjadi termotivasi dalam pembelajaran, kemudian meningkatkan prestasi akademik mereka, serta menumbuhkan akhlak mulia yang memang sudah tertanam sebetulnya jauh di dalam diri mereka dan semuanya. Jadi bibit-bibit di dalam diri siswa-siswi kita ini adalah untuk menjadi siswa-siswi yang unggul, yang berakhlak mulia itu sudah ada sebetulnya. Tinggal kita lah sebagai guru mereka yang senantiasa harus sabar, kemudian memberikan pengaruh positif dan membimbing mereka dengan tidak kenal mereka selalu tumbuh semakin menempatkan, seperti yang Ki Hajar Dewantara katakan bahwa guru itu petani, ketika mereka cocok tanam itu bagaimana cara mereka merawatnya. Bibit padi tidak akan berubah menjadi tumbuhan jagung, tapi bibit padi yang bukan padi unggul ketika ditanam di tempat yang sesuai, diberikan perhatian yang khusus, disinari matahari cukup dan dipupuk, mereka akan tumbuh menjadi padi yang kualitas, padi yang dapat kita makan, yang menyehatkan tubuh kita. Begitu Bapak Ibu sekalian. Baiklah, kami rasa sudah cukup apa yang kita bahas pada hari ini. Semoga apa yang kita bahas ini memberikan manfaat kepada anak didik kita, kepada sekolah kita untuk membangun karakter siswa kita agar menjadi lebih baik ke depannya. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan atas kehadiran, kesediaan Bapak Ibu di ruangan ini ikut berdiskusi bersama kami dan memberikan sharing pengalaman-pengalaman yang sudah dilakukan. Baiklah, saya tutup, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ajrin Karim, Kepala SMA Negeri 1 Ancongan. Saya merasa sangat senang dan sangat mendukung kegiatan guru penggerak di SMA Negeri 1 Anjongan terkait penyampaian informasi, sosialisasi, dan diseminasi kepada seluruh tenaga pendidik tentang budaya positif di lingkungan sekolah, khususnya perubahan paradigma dalam pendidikan karakter yang meliputi disiplin positif, motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi dan keyakinan bersama untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Besar harapan saya, guru CGP dan seluruh tenaga pendidik SMA Negeri 1 Anjongan dapat menginternalisasikan dan mengimplementasikan budaya positif ini di lingkungan sekolah, khususnya dalam kegiatan proses belajar mengajar di kelas masing-masing, sehingga dapat dicapai tujuan pendidikan nasional, terutama dalam perubahan karakter pada peserta didik sesuai dengan apa yang diharapkan. Demikian refleksi yang dapat saya sampaikan. Semoga tenaga pendidik SMA Negeri 1 Anjongan tetap semangat dalam mendidik dan mencerdaskan anak bangsa, khususnya siswa-siswi SMA Negeri 1 Anjongan. Dan semoga hal ini membawa manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Karmiati, selaku rekan sejawat guru penggerak SMA Negeri 1 Anjungan. Saya merasa senang dan antusias mendapat informasi dari CGP mengenai budaya positif di lingkungan SMA Negeri 1 Anjungan, melingkupi perubahan paradigma, disiplin positif, kebutuhan manusia, dan restitusi. Kedepannya saya akan mencoba mengaplikasikan budaya positif di dalam kelas saya, terutama keyakinan kelas yang kemudian akan dikembangkan menjadi disiplin positif di lingkungan SMA Negeri 1 Anjungan. Demikian tanggapan dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.